sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Endang Wahyuningrum, kisahnya menjadi pengingat bahwa serangan stroke bisa datang di saat kita sedang merasa sehat-sehat saja. Semuanya terjadi begitu cepat. Ketika ia sedang istirahat sehabis bekerja, Endang tiba-tiba tak bisa bergerak. Sebagian tubuhnya terasa lemas. Awal mulanya saya terkena stroke itu 10 September 2022 dan saat itu saya sama sekali awam ya. Nah, di situ dari hasil scan itu dokter menyatakan ada penyumbatan di otak kanan. Jadi saya terkena stroke iskemik. Diduga serangan stroke ini akibat pola hidup yang sering dianggap sepele. Gorengan, minuman manis, dan tidak pernah periksa ke dokter membuat gula darah, tensi, dan kolesterolnya melonjak tinggi. Saya nggak berusaha cek ke dokter atau gimana, nggak, karena saya merasa sehat dan merasa bisa bekerja, ya saya lakukan aja, tetap aja saya bekerja seperti biasa. Jangan sampai mengalami seperti apa yang saya alamin, karena itu sama benar-benar stroke itu bisa merubah kehidupan kita. Usai dirawat di rumah sakit, Endang masih harus berjuang seorang diri. Terpaksa tinggal terpisah dari anak-anaknya karena faktor keadaan. Tapi semangat Endang tidak padam. Dengan bantuan orang sekeliling, ia mulai latih diri sedikit demi sedikit. Hingga kini sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Saya datang ke Go Healthy ini dan saya ingin mendapatkan ilmu, jangan sampai terjadi serangan kembali. Cukup 1 kali saja gitu. Itu yang harapan saya. Sekarang ini, di episode ini, kita kembali akan membahas mengenai stroke pada kasus orang yang baru. Jadi ini nggak ada hentinya pemirsa. Anda juga bisa jadi sependapat sama saya. Baru dengar cerita orang kena stroke, kemudian beberapa menit kemudian Anda menerima info di WA Anda tentang sahabat Anda yang terkena stroke. Oleh sebab itu pemirsa, kami di Go Healthy bersepakat, kami tidak akan berhenti untuk terus mengedukasi Indonesia mengenai pencegahan stroke. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengantisipasinya di dalam rangka supaya jangan stroke itu berulang. Dan tentu saja ujungnya adalah bagaimana kita sama-sama berjuang bagi angka harapan hidup yang lebih tinggi. Pemirsa semua, di sebelah saya ada seorang wanita 53 tahun, kami memanggilnya Ibu. Seseorang yang berusaha bertahan setelah terdampak stroke. Ibu Endang, salam sehat. Salam sehat kembali. Itu doa saya sebenarnya untuk Ibu. Supaya Ibu segera pulih. Amin. Amin. Sudah berapa lama kondisi stroke ini, Ibu? 2,5 tahun ya. Bahkan lebih mungkin ya. Gimana perkembangannya, Bu Endang? Ya, saya ngerasain ada ya prosesnya. Dari mulai saya tumbang itu kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai digotong-gotong gitu kan. Berdiri pun saya nggak sanggup gitu kan. Untuk bangun dari tidur pun harus dibangunkan. Cerita waktu itu nih pemirsa. Iya. Tetapi hari ini Ibu sudah bisa berjalan ya? Alhamdulillah. Berarti ada proses yang Ibu Endang sudah jalanin dan proses ini belum selesai. Masih terus berjuang. Iya, nanti Ibu berkenan cerita jujur ya Bu ya? Iya. Supaya hidup Ibu jadi berkah bagi yang mendengarnya, dan tentu kami juga mendoakan Ibu supaya lekas pulih. Di sini ada Bang Paidon, ada Mas Yo. Sehat semua kan? Sehat. Gimana? Semangat. Ini Mas Yohanes. Kabarnya Ibu Endang? Ya, tetap semangat Bu untuk pemulihannya Bu ya. Harus. Dulu awalnya kejadian itu kapan dan di mana? Saat itu Ibu lagi ngapain? Kok bisa kena stroke? Ya, pagi itu masih biasa, aktivitas rumah itu masih seperti biasa. Saya juga habis istilahnya masih masak segala macam tuh masih saya lakukan. Cuman saya memang ada kerasa sedikit kayak meriang gitu. Saya pikir itu meriang biasa gitu, mau angin, tapi saya
saya abai gitu kan. Sekitar jam 10 pagi itu saya coba rebahan. Terus? Gitu. Pas saya coba rebahan, nggak lama sih dari rebahan itu, pas saya mau bangun, mau ke kamar mandi, tiba-tiba saya nggak bisa gitu. Separuh badan ini tiba-tiba itu mengalami apa dibilangnya, bisa lumpuh gitu kan, jadi lemah gitu. Yang sebelah kiri? Sebelah kiri. Jadi ibu nggak bisa bangun? Nggak. Sulit bangun? Kesulitan. Terus yang nolongin ibu bangun siapa? Nah, waktu itu kondisi base camp sepi, teman-teman belum pada datang. Saya coba, saya ingat saya ada HP gitu, saya berusaha pakai yang kanan tuh, berusaha kaki kanan tuh saya ini ya, saya coba ambil pakai kaki, ambil saya geser-geser itu bisa. Nah, saya pas bisa, saya coba cari kontak teman. Saya coba teman. Ibu mencari kontak teman saat itu? Iya, soalnya teman yang sama satu kerjaan gitu kan, yang biasa kumpul di base camp dia itu bisa tadi. dijangkau saat itu? Lalu bisa Alhamdulillah datang? bisa, karena nggak terlalu jauh. Mereka langsung datang gitu ke base camp buru-buru. Lalu, jadi ibu dibawa kemana saat itu? Nggak dibawa kemana-mana. Didiamkan di... Iya, dia cuma berusaha cari, nanya nama anak saya, dicarinya kontak anak saya. Anaknya ibu coba dihubungi dia? Iya, lalu karena bagaimana? pas itu kan masih sekolah ya, dia masih sekolah. Akhirnya dia baru bisa datang ke lokasi itu sore hari. Jadi ibu menunggu saja di situ? Iya. Selama berjam-jam sampai sore anak ibu datang, iya, ibu hanya menunggu di tempat, di base camp, pemirsa. Jadi beliau ini adalah bekerja saat itu ya, bekerja sebagai mitra aplikasi ya. Iya. Mitra aplikasi bersih-bersih rumah ya, Bu ya. Betul. Ibu sadar kalau ibu itu kena stroke, itu kapan ibu tahu mengenai kata stroke hinggap di diri ibu? Itu kapan? 2 hari setelah kena. Jadi sempat dibawa pulang dulu ke rumah dari base camp, dibawa pulang ke rumah karena anak saya kan nggak tahu kalau mamahnya itu kena stroke, cuma dia tahu mama saya kenapa ini. Jadi 2 hari itu ibu tidak mendapat pertolongan medis. Betul. Mas, tanggapan Bang. Ini pemirsa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa ketika Anda mengalami curiga stroke atau ada keluhan seperti kelemahan, kemudian kebas, bicara pelo, sakit kepala yang sebabnya tidak jelas, segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Karena supaya bisa dilihat nih, apakah benar ini stroke, karena stroke ini punya golden period. Golden periodnya berapa? Kurang dari 4,5 jam Anda harus mendapatkan pertolongan. Jadi kalau Ibu Endang ini 2 hari pemirsa. Sedangkan ketika terjadi telat penanganan stroke, 1 detik akan terjadi kerusakan 32.000 sel otak. Ibu, sejak saat itu sampai hari ini apakah ibu masih bekerja? Sekarang nggak, semenjak kena stroke, saya nggak bisa kerja lagi. Berarti sudah hampir 3 tahun ibu tidak bekerja? Betul. Gimana keadaan ekonomi keluarga ibu kalau ibu nggak bekerja 3 tahun begini, Bu? Nah, itu yang jadi kendala. Siapa yang menjadi tulang punggung? Iya, karena waktu itu kan memang anak nomor 2 ini kan posisinya waktu itu belum menikah ya, masih bujang. Yang saat itu menangani masalah ekonominya? Dedi. Namanya Dedi? Dedi Yusuf. Dedi? Dedi Yusuf. Dedi Yusuf. Kalau Dedi sekarang lagi nonton di sana, di kamera itu, Bu, ibu mau ngomong apa sama Dedi? Ya, untuk anak mama, Dedi Yusuf, mama minta maaf banyak sama kamu, nak. Selama ini kamu udah jadi tulang punggung, udah gantiin tanggung jawab mama. Kamu juga udah mengurus adik kamu, menggantikan tanggung jawabnya orang tua, dan kamu juga yang selama ini membantu mama, pengobatan mama. Mama banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak bersyukur sama kamu. Maafin mama, udah jadi yang harusnya mama punya tanggung jawab jadi tulang punggung keluarga. Sekarang kamu yang harus menanggung, nak. Mama belum bisa balas apa yang kamu kasih untuk mama. Mama cuma minta doakan terus mama, support terus mama, supaya mama cepat bisa pulih kembali seperti semula, bisa berkumpul sama anak-anak dan juga cucu mama. Amin, amin, amin. Bisa tenang ya, sabar. Sekarang kita dengarkan dari abang sama mas.
Dia mau kasih solusi sama ibu. Tapi ibu juga harus mau terima ini sebagai masukan. Nanti dilaksanakan. Pemirsa, tadi sebelum kita mulai syuting, tadi sudah diperiksa sama tim dokter bahwa tensinya ibu saat ini 160. Padahal waktu kena serangan stroke tensinya berapa, Bu? Sekitar 170. 170. Menurut ibu, pengobatan ibu sudah berhasil belum? Belum. Dengan kondisi ini belum lah, Bang. Nah, hari ini harus belajar nih. Iya. Ya, fokus mengubah makanannya dan olahraganya dan pikirannya. Terus kolesterol diperiksa angkanya 213, Bu, masih tinggi. Iya. Berarti ibu ada dua cerita nih, masih makan yang digoreng, banyak masih masuk makan tepung-tepungan, dan mungkin kurang air minum nih, air putih. Betul. Betul ya? Betul. Iya, betul. Terapinya masih dijalanin nggak? Terapinya untuk terapi mandiri, jadi Terapi mandiri, tapi setiap hari dikerjain? Semuanya? Good. iya. Artinya setelah kita punya kesadaran itu, langkah tambahan, upaya tambahan yang bisa kita kerjakan adalah menggunakan teknologi laser. Sinar laser itu ketika diarahkan ke pergelangan tangan, mengarah ke, di sini ada pembuluh darah di dalamnya, arteri radialis dan ulnaris namanya. Dia nanti akan membantu merangsang produksi satu bahan yang namanya oksida nitrit. Ilustrasinya seperti itu, di mana kemudian pembuluh darah bisa membuka. Perlu kami sampaikan bahwa seiring dengan bertambahnya usia terjadi penurunan kemampuan pembuluh darah memproduksi oksida nitrit. Jadi menyebabkan pembuluh darah menjadi tidak lentur dan sulit membuka. Apalagi biasanya terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, seperti ini gambarnya yang menyebabkan produksi oksida nitrit lebih tertekan lagi. Penyumbatan pembuluh darah memicu terjadinya penggumpalan darah seperti ini, sehingga apa? Sehingga bisa menyebabkan masalah baru, menyebabkan pengerasan dinding pembuluh darah, dinding arteri. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan. Jadi, oksida nitrit yang turun mengganggu sirkulasi darah, menyebabkan pembuluh darah menyempit, menyebabkan penumpukan plak, tekanan darah meningkat, organ tubuh menjadi kurang berfungsi. Sehingga apa? Kita punya masalah. Dengan bantuan teknologi laser yang membantu memproduksi oksida nitrit, maka yang terjadi adalah pembuluh darah kita bisa menjadi lebih sehat. Anda bisa lihat pembuluh darah bisa jadi terbuka, pembuluh darah melebar, aliran darah lancar, sirkulasi darah lancar, suplai oksigen ke seluruh tubuh lebih baik, pembuluh darah jadi fleksibel dan lentur, organ-organ menjadi lebih sehat karena mendapatkan suplai darah yang cukup. Artinya apa? Artinya resiko terjadinya komplikasi bisa kita hindari. Kemudian apa? Perbaikan tubuh kita bisa menjadi lebih optimal. Anda yang membutuhkan teknologi laser adalah Anda yang saat ini sedang mengalami stroke dan berpotensi punya masalah stroke, yaitu jika Anda punya tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, atau asam urat tinggi. Ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga demi kesehatan Anda. Nah, tadi Bang Paidon sudah menjelaskan manfaat teknologi laser untuk menstabilkan tekanan darah. Nah, saya akan menjelaskan untuk kesehatan jantungnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Anda dapat lihat di sini pemirsa, ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target dari teknologi laser. Nah, teknologi laser ini akan menstimulasi titik akupuntur tersebut, baik PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Kemudian ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi, ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain tekanan darah akan terkendali, kualitas darah, pembuluh darah akan diperbaiki, dan juga kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru ikut ditingkatkan. Pemirsa, ini waktunya Anda menelepon kami. Siap-siap untuk berkompetisi, berjuanglah. Angkat teleponnya, hubungi nomor yang muncul di layar televisi Anda. Sekarang juga, segera. Kalau sibuk nadanya, Anda tutup telepon sebentar, hubungi kami kembali beberapa menit lagi. Jangan menyerah. Kalau Anda memang bertepatan ada di kawasan kota Tangerang, Anda bisa mampir ke Alam Sutra. Di sana ada cafe showroom Gogomall, di mana Anda bisa mendapatkan langsung AccuLaser di tempat. Oh iya, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak mengadakan acara-acara besar untuk menarik minat Anda. Jadi fokus saja pada nomor yang muncul di layar dan juga kunjungan Anda ke Alam Sutra. Pemirsa, ini waktunya Anda bertindak. Betul, gunakan AccuLaser segera untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Selalu ada cerita di balik peristiwa, bahkan apa yang pernah terjadi kesannya mengerikan, nanti dulu. Setelah cerita tersebut masih bisa juga ada fakta yang mengerikan. Kita bicara fakta, 74% pasien stroke mengalami gerakan anggota tubuh tak terkendali. Maksudnya gimana Mas Yo? Ini gerakan tubuh yang liar? Ya, jadi ini pemirsa, ini merupakan fakta yang memang tidak pernah disadari oleh penyintas stroke. Bahwa ketika terjadi stroke, paskanya ini akan mengalami gerakan anggota tubuh yang tidak terkontrol. Tiba-tiba kaki akan bergerak, tangan akan bergerak. Hal ini dalam dunia medis disebut dystonia. Nah, dystonia ini bisa terjadi salah satunya karena stroke. Ketika mengalami stroke, maka aliran darah ke otak tidak lancar, menyebabkan kematian pada sel-sel otak. Nah, salah satu yang terganggu adalah bagian ganglia basalis. Ini saya akan memberikan gambaran kepada Ibu Endang dan pemirsa. Bagian otak yang terjadi kerusakan ini, Bu, namanya ganglia basalis. Letaknya itu ada di tengah-tengah otak, Bu. Nah, ini sebagai remnya gerakan kita, Bu. Ketika ganglia basalis ini rusak, maka gerakan otot tidak bisa dikontrol. Sehingga tiba-tiba kelempar, tiba-tiba muter seperti itu. Karena ganglia basalisnya yang rusak, akibat suplai darah ke bagian ini tidak lancar. Tapi Ibu, yang tadi dijelasin sama Mas Yo ada gerakan yang tidak terkendali, Ibu pernah alami ya? Pernah. Dampaknya apa? Efeknya apa? Ibu pernah jatuh gara-gara sulit mengendalikan gerakan? Pernah. Ya. Jadi benar fakta tadi ya Bu ya, diceritakan dia betul. bahkan jumlahnya bisa sampai 74%. Boleh kami tahu Bu, gerakan apa aja yang sulit Ibu lakukan saat ini? Kita mulai dengan tangan Bu. Untuk mengangkat begini udah bisa ya ke atas, kalau dulu belum. Tapi itu tanpa beban ya. Kalau untuk ada yang dipegang, entah itu botol kosong apa-apa, itu dengan sendirinya kan dia belum itu ya, apa namanya, kebas atau apalah gitu. Saya belum bisa merasakan kalau ya tiba-tiba itu jatuh gitu. Kalau begini udah bisa, Bu? Ya. Gini. Begini. Naik. Ya. Begini. Nah, itu udah bisa lengan atasnya. Iya. Ini lengan atas. Oh gini. Ya, ini sama ini beda, Bu. Jadi Ibu kalau begini harus dilatih sendiri nih. Ini beda nih. Ini kalau tadi kan ngangkat nih. Nah, ini deltoid yang ngangkat namanya. Tapi kalau ini tadi, ini otot bicep, latih sendiri, Bu, begitu. Ya. Nah, jadi ntar PR-nya ini, latihan ini untuk melatih segini. Lengan bawah. Ya. Kalau begini, untuk melatih yang ini. Iya. Apalagi Bu yang Ibu keluhkan? Saya ngalamin itu tidur itu sulit ya. Jadi selalu kalau misalkan sore itu ketiduran, paling cuma dapat 2 jam itu udah kebangun lagi dan nanti sisanya itu nggak bisa lagi, nggak bisa tidur lagi. Jadi buat Ibu dan mungkin buat pemirsa ada yang punya cerita yang sama, cerita itu adalah sulit tidur.
bahkan udah menggunakan segala cara belum bisa tidur. Dan ini memang sangat mengganggu pemulihan. Ya, apalagi sudah stroke, tidur itu sangat dibutuhkan buat pemulihan. Kebayang nggak apa yang dibutuhkan buat pemulihan kita nggak punya. Tapi ada salah satu solusi tambahan. Ya, jadi ketika Ibu melihat teknologi laser itu punya ekstensi atau punya sambungan, yang mana sambungan ini nanti bisa meningkatkan dampak kebutuhan untuk tidur. Tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu. Ini alatnya seperti ini, Bu. Jadi seperti kabel, kemudian nanti di ujung dari kabel itu ada perangkat tambahan yang masuk ke hidung, ya pemirsa, masuk ke hidung. Nah, di hidung itu nanti dia mengeluarkan laser lagi. Jadi tempat mengeluarkan lasernya itu ada 2 spot, ada 2 titik. Pertama di pergelangan, satu di hidung. Ya, jadi teknologi intranasal ini ketika dipakai di hidung, dia membantu meningkatkan dampak. Misalnya apa? Ketika orang punya masalah sinus bisa dibantu diatasi. Masalah penglihatan, khususnya untuk Anda yang menderita diabetes, itu punya masalah dengan penyumbatan pembuluh darah di sekitar mata. Dan kemudian apa? Dampak yang lain adalah dampak organ-organ otak yang memang mengalami kekurangan suplai darah. Nah, apa yang dibantu pertama misalnya masalah demensia atau kelupaan, kemudian masalah migrain, sakit kepala, kemudian vertigo. Nah, satu nih yang menarik yang jadi bahasan kita, dia membantu meningkatkan produksi hormon melatonin sebab teknologi laser khususnya intranasal membantu volume darah yang masuk ke kelenjar pineal, dia memproduksi melatonin lebih baik, lebih optimal. Sehingga ketika orang menggunakan teknologi laser dan teknologi intranasal, dia akan terbantu tidur lebih lelap. Tentu prosesnya tidak instan. Butuh waktu. Tapi banyak yang sudah merasakan hasilnya. Ya, harus bersabar. Apalagi kayak Ibu, ada 2 cerita nih. Pertama sudah ada masalah stroke, penyumbatan pembuluh darah. Kedua ada masalah penuaan. Ya, jadi Anda harus sabar ketika menggunakan teknologi laser dan teknologi intranasal ini. Saya meminta Anda untuk take action. Untuk mulai menggunakan teknologi laser untuk membantu mendukung kesehatan Anda sekarang juga. Nah, Ibu Endang, tadi untuk masalah faktor resiko tensi, gula darah, kolesterol, kemudian susah tidur, sudah ada solusi ya Bu ya, dengan menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan intranasal. Nah, untuk pergerakannya ini ada tambahannya Bu, yaitu dengan menggunakan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Caranya mudah, hanya ditempelkan pada bagian otot. Karena Ibu Endang ini yang susah gerak ada di bagian kiri, bisa pada lengan kiri atau pada paha atau betis kiri. Tujuannya apa? Untuk memberikan stimulasi ke otot dan saraf. Nah, supaya otot ini tetap bergerak Bu. Karena otot ini kan nggak boleh kecil. Kalau kecil nanti akan mempersulit untuk pergerakannya. Dan otot juga berfungsi untuk metabolisme gula. Jadi harus tetap bergerak Bu. Jadi bagi Ibu Endang dan pemirsa di rumah yang mengalami stroke atau penyintas stroke, tetap lakukan olahraga, tetap lakukan peregangan, kemudian latihan motorik, fisioterapi, dan tambahkan ekstensi dari teknologi laser, yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dari obrolan kita yang singkat ini, Ibu sudah terima apa saja? Tetap hidup sehat. Betul. Dan aktivitas rutin, saya olahraga tentunya. Ya. Terus merubah kebiasaan-kebiasaan yang dulu gitu, jadi manusia menjadi manusia baru, menjaga pola hidup itu penting lah. Ya. Mau mengupayakan ya Bu ya? Pasti. Oke. Mau mengupayakan teknologi laser juga ya? Mau ya Bu? Mau. Ibu Endang, terima kasih buat waktunya. Salam untuk anak dan cucumu. Terima kasih Abang, terima kasih Mas Yo, terima kasih, dan pemirsa terima kasih juga. Segera gunakan teknologi laser demi hidup yang lebih sehat mulai dari sekarang. Pesan sekarang pemirsa, ini AccuLaser yang saya masih gunakan, terapinya juga masih berjalan dengan 14 titik sinar laser di sini karena ini adalah AccuLaser generasi terbaru. Alat ini membantu tubuh saya, juga Anda penggunanya, untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, supaya kita boleh berharap dan berharap mendekat pada realita, tidak terkena penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Bagi Anda yang merasa sehat, seperti saya pun sehat, setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, tentu ada hasilnya, tetap Anda lakukan pencegahan dengan menggunakan alat kesehatan ini. Kami tunggu telepon Anda, itulah nomornya, sudah dimunculkan di layar dari tadi, nomor resmi
jalur yang pas dan benar untuk Anda mendapatkannya. Sekalian saya informasikan kalau Anda ada di daerah Alam Sutra, Kota Tangerang, Anda juga bisa langsung datang ke cafe showroom Gogomall untuk mengecek alat kesehatan yang revolusioner ini dengan nama AccuLaser. Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Gogomall juga tidak melakukan atau kegiatan-kegiatan acara-acara besar untuk menarik minat dan simpati Anda. Jadi tetap tembusi jalur yang benar untuk mendapatkan AccuLaser. Take action sekarang, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Waktu saya bangun tidur, ternyata jantung saya bermasalah, dibawa ke rumah sakit, dipasang ring, lalu stroke. Perubahannya sangat signifikan, seperti tidur, pules banget deh, bangunnya segar. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.